Putri, biasa dipanggil Ayu, dengan NIM 20080310303045. Saya berasal dari D3 Kesekretariatan dan dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Desta Noval dengan NIM 2008003103050. Saya berasal dari D3 Kesekretariatan kelompok 7. Hai, perkenalkan, nama saya Amalu Sofia Salsabila, biasa dipanggil Abel. Saya berasal dari jurusan Kesekretariatan dengan NIM 2008031030050. Terima kasih. Halo, nama saya Alfian Hamdan Subegi dari jurusan Kesekretariatan dengan NIM 2008 310 3065. Terima kasih. Perkenalkan, saya Farika Isnaini Zuhrofin, NIM 2000803103066, Prodi D3 Kesekretariatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hafian dengan NIM 2008031030067. Saya berasal dari Prodi D3 Kesekretariatan. Hai, perkenalkan, nama saya Salsa Indireka Putri, biasa dipanggil Salsa, dari jurusan Kesekretariatan dengan NIM 200803103303068. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari lokasi. Lokasi merupakan variabel penting yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala atau fenomena yang dipelajari. Menurut Sumatmaja, pada buku yang berjudul Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan, menjelaskan bahwa lokasi suatu benda dalam ruang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis lokasi. Yang pertama adalah jenis lokasi absolut. Yang kedua adalah jenis lokasi relatif. Kristaller dalam Sumatmaja mengemukakan bahwa tempat yang lokasinya sentral adalah tempat yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimum, baik bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang terjadi konsumen dari barang ke barang dan pelayanan yang dihasilkannya. Jika mengacu kepada asumsi dasar dari Kristaller dalam Sumatmaja yang menyatakan bahwa orang akan berjalan ke tempat yang paling dekat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sumatmaja ini dalam bukunya berjudul Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan menyatakan bahwa lokasi dalam suatu ruang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kembali kepada bab yang pertama sendiri adalah suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah. Karakteristik tempat bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Lokasi ini juga memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Lokasi relatif dapat ditinjau dari site dan situation atau situasi. Site ini adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu daerah tertentu, sedangkan situasi adalah lokasi relatif dari tempat atau wilayah yang bersangkutan, yang berkaitan dengan sifat-sifat eksternal suatu region. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksesibilitas perusahaan. Aksesibilitas perusahaan berasal dari kata accessibility yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu hal yang dapat masuk atau hal yang mudah dicapai atau dapat diartikan hal yang mudah dijangkau. Aksesibilitas dapat diartikan pula sebagai kemudahan atau keterjangkauan terhadap objek yang ada di permukaan bumi.
terkait dengan lokasi, maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk kunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana penghubung seperti kondisi jalan yang baik dan lebar. Jalan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Selain itu, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensi dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut sehingga semua orang merasa aman dan nyaman saat menuju suatu tempat. Jika suatu tempat atau wilayah memiliki kondisi jalan yang baik dan bisa dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, maka alat transportasi untuk menuju ke lokasi tersebut dapat melintas kapan saja, baik siang ataupun malam. Dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi, maka kemacetan dan menumpuknya kendaraan dapat diminimalisir dan juga tindak kriminal dapat berkurang, sehingga aksesibilitas menuju lokasi tersebut dapat dikatakan cukup baik. Menurut Jaya Dinata, dalam analisis kota yang telah ada atau perencana kota dikenal standar lokasi atau standar location atau standar jarak. Terima kasih atas perbincangan pemaparan aksesibilitas perusahaan. Sekian, terima kasih. Pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan tempat suatu kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan dan ada juga yang tidak terdaftar di pemerintahan. Bagi sebuah perusahaan yang telah terdaftar di pemerintahan, mereka memiliki badan usaha untuk perusahaannya atau status perusahaan yang terdaftar dalam pemerintahan secara resmi. Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Namun, sebelum membahas pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian perusahaan menurut para ahli hukum. Menurut Profesor Mr. WLPA Molengraf, dari sudut pandang ekonomi, perusahaan adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian. Abdul Qadir Muhammad dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia. Berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Menurut Mr. M. Polak, sebuah perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi dapat diperkirakan dan segalanya dicatat dari pembukuan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf B, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha
yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perusahaan. Nah, jenis perusahaan dapat dibagi berdasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan. Kemudian, secara garis besar, jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Menurut hukum, perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan bukan badan hukum dan juga perusahaan badan hukum. Perusahaan badan hukum sendiri merupakan perusahaan yang dimiliki oleh swasta maupun negara, dapat berupa perusahaan persekutuan. Jenis perusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang, baik swasta maupun negara, yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta, dapat berupa perusahaan yang perseorangan maupun perusahaan persekutuan. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha baik secara kerjasama. Jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian. Contohnya adalah perindustrian, perdagangan, dan juga perjasaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis letak perusahaan. Sebelumnya, letak perusahaan sering juga disebut dengan kediaman perusahaan, yaitu di mana perusahaan melakukan kegiatannya sehari-hari. Kedudukan perusahaan bisa juga disebut sebagai kantor pusat perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis letak perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu letak perusahaan yang terikat pada alam. Nah, letak perusahaan ini sangat ditentukan oleh sumber-sumber alam, jadi tidak dapat ditentukan oleh manusia. Kemudian untuk yang kedua, letak perusahaan yang ditentukan berdasarkan sejarah. Nah, letak perusahaan ini hanya dapat dijelaskan dengan adanya sejarah di lokasi tersebut. Kemudian untuk yang ketiga adalah letak perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintahlah yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan di mana perusahaan tersebut harus menjalankan aktivitasnya. Nah, hal tersebut dikarenakan agar masyarakat di sekitar lokasi tersebut tidak merasa terganggu karena adanya perusahaan tersebut. Kemudian, yang keempat adalah letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Pada umumnya, jenis perusahaan ini bersifat industri. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan letak perusahaan, antara lain adalah dekat dengan bahan baku, dekat dengan pasar, dekat dengan pemasok tenaga kerja, dekat dengan penyedia sumber tenaga atau energi. Kemudian selain itu, harus sesuai dengan iklim dan juga sesuai dengan ongkos transportnya sendiri. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penentuan cara mendirikan letak perusahaan atau suatu pabrik. Salah satu faktor penentu kesuksesan berdirinya suatu pabrik atau suatu perusahaan adalah dengan penentuan lokasi yang strategis. Lokasi strategis akan sangat mempengaruhi jalannya faktor produksi, faktor distribusi, dan faktor konsumsi. Dengan menggabungkan ketiga hal tersebut, perusahaan telah memenuhi salah satu syarat untuk pemenuhan lokasi strategis. Nah, secara umum, lokasi strategis dibagi menjadi 2, yaitu dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama saya akan bahas metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan penilaian atau penelitian yang sifatnya relevan dan peranannya ada di setiap kriteria. Biasanya faktor-faktor yang digunakan itu ada bahan baku, tenaga kerja, transportasi, tenaga pembangkit listrik, dan pasar atau konsumen.
Saya kasih contoh, misalnya sebuah perusahaan ingin mendirikan cabang baru. Ada pilihan daerah A, daerah B, dan daerah C. Penilaiannya itu hanya bersifat subjektif, tidak ada yang pasti gitu. Saya kasih contoh misalnya penilaiannya hanya berdasarkan baik sekali, baik, sedang, kurang, dan kurang sekali. Nah, nanti dari daerah A, daerah B, dan daerah C, mana yang paling mendekati baik sekali akan dipilih oleh perusahaan untuk mendirikan cabang yang baru. Nah, berbeda nih dari kualitatif. Kuantitatif itu penilaiannya atau penelitiannya berdasarkan hal yang pasti atau menggunakan angka atau skor. Contohnya masih sama, menggunakan daerah A, daerah B, dan daerah C. Nah, di sini perbedaannya menggunakan range angka. Saya kasih range angka misalnya angka 1 sampai dengan 5. Dari daerah A, daerah B, dan daerah C, mana yang jumlahnya paling besar akan dipilih oleh perusahaan untuk mendirikan cabang yang baru. Jadi bisa dibilang kuantitatif itu caranya penilaiannya tidak pasti, dan kuantitatif menggunakan cara yang pasti yaitu berdasarkan skor. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan. Lokasi pabrik atau perusahaan yang ideal terletak pada suatu tempat yang mampu memberikan biaya produksi yang rendah dan keuntungan yang maksimal, yang artinya lokasi terbaik dari suatu pabrik adalah lokasi di mana unit cost, proses produksi dan distribusi akan rendah. Sedangkan harga dan volume penjualan produk akan mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Kondisi-kondisi yang berperan dalam proses penentuan lokasi pabrik atau perusahaan, sehingga penentuan lokasi perusahaan sangat penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Semakin strategisnya lokasi perusahaan, maka akan semakin mudah dijangkau dan lebih mudah menjangkau tempat yang lainnya. Selain strategisnya suatu lokasi perusahaan, prasarana pendukung yang penting lainnya adalah lebarnya jalan, karena dengan lebarnya jalan dapat meminimalisir terjadinya kemacetan yang ada. Dengan begitu, menimbulkan rasa nyaman terhadap para pengguna jalan dan juga sisi positif untuk perusahaan, yaitu tidak adanya pegawai atau karyawan yang terlambat karena kemacetan. Suatu tempat yang sentral memiliki batas-batas pengaruh atau cakupan yang merupakan suatu lingkungan atau region yang komplementer terhadap tempat yang sentral tersebut.